Samsung. Kita semua dibikin bingung. Apakah mereka pengen ngambil untung sampai-sampai ngeluarin Samsung Galaxy yang kayaknya secara spesifikasi dia lebih buntung. Untuk menjawab itu semua, gue akan nyiksa alias membuat gaming test untuk si Samsung Galaxy M54 ini. Apakah benar dia itu bikin buntung atau justru kalau kalian beli ini, kalian malah untung. Secara spesifikasi, Samsung Galaxy M54 5G ini hadir dengan chipset Exynos 1380. Dia menggunakan GPU Mali G68 MP5. Jadi di atas kertas sebenarnya secara spesifikasi ini udah oke. RAM-nya 8 GB dengan memori internal 256 GB dan ada slot hybrid memory juga nih di sini. Dia memiliki 3 kamera. Kamera utamanya itu 108 megapiksel dan kamera ultrawide-nya itu 8 megapiksel dengan kamera makro 2 megapiksel. Sementara untuk kamera depannya ini kalian dapetin desain punch hole 32 megapiksel. Layarnya sendiri dia sudah menggunakan Super AMOLED Plus berukuran 6,7 inci dengan refresh rate 120 Hz. Resolusinya ini Full HD Plus alias 1080 x 2400 pixel dengan rasio 20:9. Dia juga udah punya proteksi Corning Gorilla Glass 5, tapi sayangnya untuk bodi bagian belakang dia masih menggunakan plastik dan tidak mendapatkan proteksi casing. Beda sama layar depannya yang pakai Corning Gorilla Glass 5. Ya, begitulah spesifikasi dari Samsung Galaxy M54. Tapi gue nggak akan banyak ngebahas tentang kameranya, bla 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 blanya gitu ya. Yang akan gue bahas adalah performa gamingnya. Tanpa banyak basa-basi lagi, lanjut ke meja operasinya. Yuk! So, here we go. Ini adalah Samsung Galaxy M54-nya. Bodinya kayak begini ya. Ini plastik dan sangat glossy. Jadi hati-hati, jangan sampai dia terbaret karena kita nggak dapet casing dari awal pembeliannya. Sayang banget ya. Ini gue nggak pakein casing tapi gue jaga dengan sangat hati-hati. Dan ya kalian bisa lihat ya kalau ini tuh bener-bener nempel sidik jari banget gitu. Tuh lihat, banyak bulu kucing juga di sini. Oke, anyway, gue akan tunjukin beberapa kondisi awalnya dulu ya. Yang pertama itu adalah notifikasinya mati dan sebagaimana video nyiksa yang belakangan, gue tidak menggunakan paket data, melainkan gue menggunakan WiFi karena gue rasa pakai paket data dan WiFi di kondisi rumah gue yang sinyalnya oke ini, itu sama aja ya, nggak bikin nambah panas atau nambah adem gitu, nggak ngaruh. Jadi gue menggunakan WiFi dan beberapa hal gue biarin nyala ya untuk ngelihat ada interference atau enggak. Seperti Bluetooth ini tetap gue nyalain dan juga biasanya gue akan tetap nyalain NFC. NFC mana? Nah, ini NFC-nya juga kelihatan ya kalau nyala gitu. Oke, untuk kecerahan adaptifnya kita matiin dan ya brightness-nya ada di sekitar 50% kayak begini ya. Ini 50% lah ya kira-kira ya. Sekarang kita cek apa ada tas yang berjalan di latar belakang. Oh, ada. Nah, sekarang tidak ada tas yang berjalan di latar belakang. Sekarang suhu deh. Suhunya untuk di bagian depan, gua cek ini ada di sekitar 33 menuju 34 derajat Celcius. Oke. Dan di bagian belakang ini ada di angka sekitar 34 menuju ke 35 derajat Celcius. Oke, bedanya sekitar 1 derajat Celcius ya. Aduh, ini bulu-bulu kucing banyak banget. Dan pukul 9:08 sekarang baterainya ada di angka 100%. Kita masuk ke game yang pertama yaitu Subway Surfer. Buat yang baru pertama kali nonton video nyiksa, gue ucapkan selamat datang dan gue mau ngejelasin dulu kenapa gue mainin Subway Surfer di awal. Ini adalah karena Subway Surfer ini gue gunakan untuk menilai touchscreen-nya. Is it good or not ya touchscreen-nya. Oke, karena makin lama Subway Surfer-nya itu bakalan makin intens dan makin cepet ya pergerakannya sehingga kita bisa ngelihat nih nanti apakah Subway Surfer-nya ini, apakah touchscreen-nya ini bagus atau tidak gitu. So far sih karena Subway Surfer-nya ini baru dimulai, harusnya ini bagus-bagus aja ya. Woi, gue dapat magnet tapi nggak ada koin, kurang ajar emang. Ini bagus-bagus aja sih harusnya ya Subway Surfer-nya di Samsung Galaxy M54 ini. Oke, karena baru dimulai, kita belum tahu nanti semakin cepat semakin kayak gimana ya. Oke, gokil. Tuh, touch-nya baik-baik saja ya. Dan gue udah nyoba juga dengan multi touch
tester gitu, yang gue rasain adalah nggak ada kendala sama sekali di touchnya ya. Jadi ini sebenarnya masih oke juga. Iya, iya, makin cepet saudara-saudara, makin cepet. Makin cepet mati juga ini biasanya ya. Nah, tuh masih baik-baik aja sih. So far so good. Ini oke, Pak. Setidaknya buat gue yang woi, gokil, gila, 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 gila. Pertanyaan gue ini kereta larinya kemana ya kereta? Hah? Kan sebelah sono nggak ada apa-apaan, coy. Gokil. Oke, touchnya masih oke ya. Masih tidak berkendala. Wah, nabrak pak, kereta cepet banget kayak begitu. Sebelah situnya kagak ada apa-apaan pak. Ada kereta juga pak. Astagfirullahalazim. Gak ngotak nih game desainernya ya. Iya. Bahkan tangan gue lebih lambat daripada touchscreen-nya. Oke, untuk ngetes touch yang kedua, itu kita akan menggunakan game yang kedua juga, yaitu sudah. Stumble Guys. Oke, ini adalah settingan untuk Stumble Guys ya. Resolusinya udah 100%, pengaturan kualitas globalnya gue pindahin ke tinggi ya. Kualitas bayangannya jadi tinggi, 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 tinggi. Batas kecepatan bingkainya nonaktif lah ya. Oke, nonaktif dan ya di sini kelihatan kalau frame rate-nya itu sampai ke 120 fps. Akankah tetap bertahan di 120 fps? No, dan let's get to the game. Oke, ini dia Stumble Guys-nya ya. Kita akan lihat seberapa bagus Samsung Galaxy M54 ini ngehandle Stumble Guys. Apakah bisa di atas 60 fps? Kayaknya sih gitu ya. 121 tuh ya kelihatan Pak, gokil. Ini gua yang ini ya, yang kayak ada petir-petir listrik-listriknya gitu ya. Oh, oh, wow, gokil, gokil. Wait a minute. Tunggu, gak gitu dong, gak gitu dong. Nah, ya Allah jatuh lagi. Kalem, kalem. Nggak gitu, nggak gitu, nggak gitu, nggak gitu. Oke, kita jalan pelan-pelan aja, kita jalan pelan. Astagfirullahaladzim. Woi, udah ada yang lolos, coy. Kita masih di sini-sini baik gitu. Nah, gini dong. Nah, nggak apa-apa di situ. Nah, kok diem? Eh, astaga. Nggak gitu. Eh, diem lah. Allahu Akbar. Eh, aduh, game ini sungguh ya membuat kita banyak istighfar. Allahu Akbar, jatuh lagi. Ini masih di awal-awal sini aja susah, nggak bisa lewat. Udah lah ini gak bakal lolos ini. Aduh, tereliminasi lagi lagi. Oke, frame rate-nya masih di atas 60 ya, di atas 90 terus bahkan ya. So far ini so good. Ya Allah. Kagak, tapi permainannya nggak good, Pak. Permainannya sangat tidak good. Lolos. Kena tapi nggak apa-apa. Kena lagi awak. Kalem, kalem, kalem. Kalem, tenang, tenang, tenang. Ini pertandingan baru dimulai. Yoi, ya kan Subasa. Oh, tidak begitu, tidak. Kita bisa lewat sini. Iya. Oke, kita masih selamat, Pak. Selamat nggak tuh? Selamat banget nggak tuh? Salah jalan hampir aja. Nah, gokil, lolos. Ini gue mau lanjut permainan tapi ya, udah sekitar 1 menit nih, begini terus nih. Kayaknya nggak bakal bisa deh nih. Ya udahlah ya, kita skip aja Stumble Guys tadi bisa dimainin dengan sangat bagus dan gue akan cek dulu suhunya. Di bagian depan ini kelihatan ada di angka sekitar 37 ya, 37 derajat Celcius, oke. Dan di bagian belakang 38 menuju ke 39 derajat Celcius. Baik, ini masih gencana, masih oke ya. Jam 9.21 baterainya itu berkurang 2% jadi 98%. Lanjut ke game yang ketiga yaitu FC Mobile.
Settingan di EAFC Mobile ini kita dapat di sedang basically ya. Gua nggak bisa pindahin ke tinggi, tapi kalau diubah di sini frame rate-nya bisa bisa naik ke tinggi. Mantap. Pos efeknya ini ada di rendah, nggak bisa gue pindahin ke tinggi. Penontonnya ada di sedang, nggak bisa gue pindahin ke tinggi juga. Efek UI-nya juga nggak bisa gue pindahin ke tinggi. So, settingannya adalah settingan sedang dengan frame rate-nya gue pasang di tinggi. Let's get to the game. Ya, pertandingan kali ini adalah AC Milan melawan Liverpool ya. Dodol belum ada orang, woi. Wah, 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 jago nih kayaknya nih pemain lawan nih. Cas. Bang Holon di sini. Holon. Holon, shoot, gol. Nampaknya frame rate-nya juga cukup bagus ya. Ada di sekitaran 60 FPS tampilan di sini ya. AC Milan lawan Liverpool, penontonnya sepi itu sangat tidak mungkin, tapi tidak apa-apa supaya lancar. Kalau tadi settingan penontonnya bisa diubah ke tinggi itu baru realistis ya. Penontonnya rame, tapi ini enggak sih. AC Milan lawan Liverpool, penonton cuma dikit banget kayak begini, kayak nggak masuk akal banget ya, sumpah. Lagi Holland Holland. Aduh, ternyata offside duluan. Di sini kelihatan FPS-nya tinggi di atas 55 ya, naik turun sih lumayan fluktuatif, tapi masih cukup stabil karena range-nya itu nggak banyak ya, sekitar plus minus 5 FPS aja, jadi itu masih lumayan oke buat gua. Satu lagi yang perlu kalian perhatikan itu adalah load CPU-nya yang ternyata tinggi banget. CPU atau GPU tuh? Dua-duanya lah. Load GPU-nya juga merah terus, load CPU-nya juga tinggi terus di atas 70%. Dengan temperatur dalam yang juga muncul di atas 40%. 40 derajat Celcius maksud gua. Tapi penggunaan RAM-nya itu cuma 30%. Tapi ya emang begitu. Sebenarnya kita tuh tidak butuh RAM yang banyak-banyak banget kalau nggak mau multitasking ya. Set! Gokil! Aduh, hampir saja masuk lagi untuk yang kedua kalinya. Ah, nah, Holland di sini, Holland ke atas. Siapa tuh di atas? Ada Galeno. Galeno umpan ke tengah. Set. Aduh, sayang sekali saudara-saudara. Sayang, 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 sayang. Hup. Sah. Sah, dah, 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 dah. Gue kebanyakan sacet-sacet gitu ya. Nah. Nah, cakep nih. Bisa lah, bisa. Yuk, Sabi yuk, Sabi yuk. Dur. Kipernya jago emang. Oke, memasuki menit ke 73 di sini masih 1-0, gokil sih. Ini kipernya jago sih. Antara kiper yang jago atau finishing gue yang busuk banget ya. Tapi ini kayaknya kipernya emang jago sih. Gue nggak tahu dia pakai kiper siapa ya, nggak ngeh gue. Di Natali, is, nggak offside kan? Gue khawatir offside. Oke, 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 oke. Nah, langka banget mereka bisa lewatin garis tengah sih. Cuma emang defense-nya bagus. Mereka jarang banget nyerang, tapi defense-nya bagus. Gue nyerang terus, nggak masuk-masuk dari tadi. Cuma sekali masuk. Nah, aduh, kok busuk banget gitu loh. Nah, tuh kan ketangkep. Siapa tuh kipernya nggak kelihatan lagi. Oke, masih, masih ada waktu, masih ada added time, extra time. Gol dong, astagfirullah. Kagak gol juga. Aduh, susah, susah. 1-0 nih kayaknya udah cuma menang 1-0 doang. But overall ini frame rate-nya masih sama ya dari awal sampai akhir pertandingan, oke banget, sekitar 60 FPS. Tuh. Lo lihat tuh pas udah keluar lapangannya. Oke, sekarang gue tunjukin suhunya dulu. Di bagian depan, ini suhunya ada di angka sekitar 36 menuju 37 derajat Celcius. Di kucing gua ngeong-ngeong kenapa? Di bagian belakang ini ada di angka sekitar 37-an derajat Celcius ya, 37,5 tuh kelihatan. Oke, jam 9.31 baterai itu ada di 96%. Lanjut ke game yang berikutnya, Mobile Legends. So here we go. Ini settingan untuk Mobile Legends ada di basically adalah tinggi dan tinggi. Ini masih bisa gue naikin ke super dan ultra. Nice. Wow, oke, garis tepinya akan gue aktifin. So ini settingannya kayak begini ya. Dan let's get to the game.
Kita lihat frame rate-nya dulu ya. Frame rate-nya ini ada di angka 70-an sampai ke 80-an ya. Jadi frame rate-nya kayak begini. Dengan grafisnya yang menurut gue ini juga bagus banget. Tampilan grafisnya udah cukup mumpuni lah ya. Gue mau coba lihat airnya dulu ya. Airnya jalan kan harusnya gerak ya. Oh, airnya gerak meskipun si nananya melayang, jadinya nggak gitu berasa gitu. Oke, Nana telah belajar mengendalikan kekuatannya. Baik, Nana. Baik, Nana. Nana bolong, Nana robek. Nah, gue cuma dapet itu lagi. Cuma dapat apa namanya? Asis. Aku bisa mengendalikan kekuatanku sekarang. Baik, Nana. Berubah Anda dong. Aduh, nggak kena lagi, Syaul. Aduh, mantul lagi. Dah, asis lah lumayan. Ya, so far so good ya. Guys, masih begini-begini aja sih. Karena baru dimulai. Tapi asik lah. Lumayan ya, posisi frame rate-nya itu masih ada di atas 70 fps dari tadi. Gue berharap bisa stabil di 90, tapi ya nggak apa-apa. Emang settingannya kayak begini dan bisa dapat di 70 fps itu rasanya udah happy banget juga sih. Karena secara gambar layar Super AMOLED-nya juga cakep banget, vibrant, terus ini teksturnya juga udah cakep karena kita dapat di high definition. Oh my god, ini soundnya Nana sungguh mengganggu ya, sangat lucu. Tapi ini bagus, 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 bagus dan nyaman banget. Cuma sayangnya speakernya belum stereo ya. Meskipun speakernya ini gue bisa bilang kenceng, crispy dan gak pecah suaranya. Tapi kalau kita bisa dapat stereo itu kayaknya akan better deh gitu. But this is good. This is already good. Gue pengen nunjukin pas lagi war ya. Cuma kayaknya ini gak war dari tadi nih. Asem. Aduh. Ah. Nah, tapi gitu ya. Lancar kan? Di atas 70 terus. Mantap. Ini rame banget, Pak. Rame banget, Pak. Lo lihat sendiri ya. Kayak begini, Pak, kualitasnya. Masih di atas 70 terus. Ini very good. Very good banget. Oh my god. Oh my god, cool. This is so cool, so cool, so cool. Hey! No, 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 no. Nggak gitu, nggak gitu, nggak gitu. Ayo lo, siapa yang kena tuh? Eh! Dah, menang, 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 menang. Yeay! Nice ya. Mobile Legends bisa ditahan di atas 70 fps. Gue minta maaf karena ternyata audionya hilang. Ini kelihatan ya kalau pada saat gue cek suhunya di bagian depan itu ada di angka 37 menuju 38 derajat Celcius. Dan di bagian belakang ini agak lebih tinggi di angka 38 menuju 39 derajat Celcius. Dan ketika gue cek baterainya jam 9.47 baterainya itu bersisa sekitar 93%. Oke, ini settingan yang bisa kita dapetin di PUBG Mobile ya. Basicnya by default dia dapetin di balance medium. Ini kita bisa ganti ke high. Kalau smooth juga masih tetap di high. Sayang banget. Padahal gue yakin si M54 ini harusnya bisa jalan lebih baik daripada smooth high doang. Misalnya ada di smooth ultra gitu ya. Tapi ini kenapa cuma sampai sini doang? Tuh, karena HD bisa sampai high, smooth itu harusnya kebuka ultra. Sayang banget ya. Aduh, ini Samsung harus nge-push si Tencent sih ya menurut gua untuk bisa ngebuka settingan yang lebih tinggi. Baik. Untuk anti aliasingnya bisa sampai 4x bahkan kan. Auto adjust grafiknya ini gua disable, shadownya enable. So, settingannya kayak gini, begitupun untuk lobbynya. Gua akan pasang sama di HD high 4x enable disable. So let's get to the game. Ya, lobbynya tampilannya kayak gini ya guys. Ini tampilan yang bagus banget menurut gua. Dan sekali lagi, seperti biasa, gyroscope untuk Samsung itu nggak pernah ngecewain. Gyroscope-nya bagus banget. Tapi karena settingannya cuma HD high, FPS-nya alias frame rate-nya kita cuma dapet di 30 FPS aja nih. Duh, harusnya bisa HD Ultra harusnya bisa lah ya. Smooth Extreme gitu harusnya bisa sih ini. Cuma kenapa nggak kebuka, gue nggak tahu ya. Jadi, aduh, aduh sayang banget sih. Sayang banget bener deh. Oke, ini kita baru aja mendarat dan emang kayaknya langsung menuju ke school ya. Gue follow orang aja sih biar cepet. Langsung menuju ke school. Aduh, kita belum dapat apa-apa nih. Baru dapat pistol biasa. Nice.
Oke, sekali lagi gue akan bilang kalau ini apa namanya, speakernya lumayan bagus, kenceng dan bulat. Cuma sayangnya yang jadi masalah itu dari speakernya dia belum stereo. Jadi jangan harap kalian bisa main tanpa menggunakan headphone atau headset gitu ya. Sayang banget sih. Jadi gue tetap merekomendasikan kalian menggunakan headset kalau kalian mau mainin game-game yang macam si PUBG gini gitu. Jangan nggak pakai headset. Nah, kekuatan gyroskop tuh. Gua nggak aiming sama sekali pakai tangan kanan, gue aiming menggunakan gyro. Woi, apa? Udah mati kan ya? Gue dapet don't give up, your teammate still can recall you. Temen gue begini, diem baik. Ini nggak ngerti gue ngapain. Aduh, kenapa tadi gue maju, mau ngelut. Padahal gue ngeliat kalau dia masih tembak-tembakan sama orang lain, kenapa gue maju gitu loh. Oke, untung di recall. Gencana, Gencana. Nah, nice nih. Gara-gara habis di recall kita masih dapat senjata ya. Aduh, aduh. Oke, kita pakai painkiller dulu. Baru kelar di recall udah ada yang nembakin aja ya. Mana tadi yang nembakin? Sini loh. Sini loh, nggak boleh loh lolos dari gue gitu-gitu aja, hah? Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Mana dia? Mana dia? Duh, gue nggak bisa merhatiin sumber tembakannya dari mana lagi. Karena speakernya dia masih menggunakan speaker mono, guys. Oke lah, di sebelah sana ternyata. Kita cek dulu ya. Mana, mana, mana? Masih nggak kelihatan yang nembak di mana. Kabur kali dia ya? Oke. Ini temen, bukan? Hmm, 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 hmm. Ah, apaan sih? Sungguh tidak bagus performa gua hari ini. Terus spectating teammate-nya dia masih begini. Kenapa dia masih begini juga? Oke lah, udah ya. Kita cek suhunya di bagian depan. Ini kayak gimana suhunya? Ada di angka 36-an derajat Celcius aja ya di bagian depan ya. Dan di bagian belakang naik sampai 38. Oke, sekitar 38 derajat Celcius. Jam 10.19 baterainya itu ada di 89%. Emang agak monster ya 6000 mAh ini. Lanjut ke game berikutnya, eFootball. Ini settingan dari eFootball guys, dia masih menggunakan standar. Gua akan pindahin ke tinggi dulu. Oke, dan frame rate-nya di 60 fps. Oke. Ya, let's get to the game. Oke, ini eFootball dengan Samsung Galaxy M54. Kayaknya emang di eFootball dan Perf Z itu ada masalah ya, karena di sini kelihatan kalau frame rate-nya itu bisa sampai di atas 151. Itu persis kayak waktu kita main menggunakan Samsung Galaxy M34. Woi, gila nggak tuh? Wah, gokil. Tapi gue bisa bilang kalau ini frame rate-nya bagus sih. 60 tuh kayaknya di atas ya. Bisa jadi sampai ke 90. Tapi I don't know. Karena tadi settingan frame rate-nya sih cuma sampai 60 aja. Mungkin di 60 udah gitu. Ini bagus banget. Lancar jaya tapi definitely nggak sampai 707 fps sih. Samsung punya PR ya buat ngerapihin Perf Z di eFootball. Nice. Boom. Boom. Gila lancar banget. Mantap. Oke, kalian harus notice bagaimana CPU dan GPU-nya semuanya sama-sama merah ya. Penggunaan RAM-nya cuma 27% sih ya dari RAM total. Emang kayaknya itu gue bilang RAM tuh sebenarnya nggak perlu yang gede-gede banget kalau kalian nggak mau multitasking, kecuali kalian butuh multitasking banget gitu ya. Tapi ini GPU dan CPU-nya bener-bener dipantengin di merah terus. Frame rate-nya ya bagus, masih ada di angka di atas 60 atau mungkin 60 lah maksimal gitu. Jelas tidak ratusan kayak yang tercantum di Perf Z di atas itu ya. Masuk ke menit-menit 70-an ya. Dan frame rate
di Perf Z itu kelihatan mulai normal ya, ada di angka 50-an. Hai, kelihatan tuh ada 56, 57. Ini masuk akal. Ini masuk akal. 60 kan? Enggak 254. Jadi 269. Aduh, apaan dah. Oke, penalti yang mana gua nggak bisa nih gimana cara makainya ya. Oke, masuk dong Giroud. Olivier Giroud. Dur. Masuk. 4 gol. Bukan Giroud yang ngambil ya? Ternyata Hernandez. Oke, 4-1 kali ini untuk Milan melawan Arsenal dan sudah masuk ke 10 menit terakhir. Di sini pertandingan masih oke. Frame rate-nya masih bagus, suhunya juga masih bagus menurut gua, masih belum ada kendala sama sekali. Masih oke. Nah, masa gol lagi? Ah, tidak. Sayang sekali. Sayang sekali. Oke, masih bagus ya. eh tapi yang masih merah itu adalah GPU-nya tuh merah terus. CPU-nya sih masih agak agak apa namanya agak turun ketika kita misalnya lagi cutscene, lagi replay gitu-gitu ya. CPU-nya sih lumayan turun. Ketika gameplay CPU-nya mulai naik lagi nih, jadi merah lagi. Tapi GPU-nya itu selalu merah. Berat Pak, hidup berat buat GPU ya. Oke, tapi sih harusnya masih lumayan stabil. Nice. Nah, Pulisic di sini. Aduh, pertandingan selesai. 4-1 untuk AC Milan. Arsenal kalah, Arsenal kalah. Ya, sekarang kita akan cek suhunya dulu ya, Pak. Di bagian depan suhunya ada di angka 38-an derajat Celcius ya. Menuju ke 39 lah ya. Dan di bagian belakang itu ada di angka menyentuh 40 derajat Celcius saudara-saudara. Pukul 10.36 baterainya tersisa 85%. Lanjut ke game yang berikutnya. Salah, ini mah bukan game. Lanjut ke game yang berikutnya. Ini ada oke, Asphalt 9. Oke, ini adalah Asphalt 9 ya. Waduh, twister pak. Kita bisa lihat ya bagaimana partikel-partikel debu dan angin itu akan berterbangan. Wih, lancar, teksturnya bagus, pop up. Nice. Frame rate-nya pasti tidak 300 ya. Nah, kalau dibilang 49 gue percaya deh frame rate 49 ya. Tapi kalau 300, oh no no no. Oke, nice. Woi, apaan tuh? Wuh. Lihat ya, gimana reflection dan juga partikel-partikel debu dan angin itu muncul dengan sangat bagus. Bagus banget, Pak. Cakep ya. Tapi sayangnya nggak ada ini, nggak ada motion blur. Nice. 38 detik saja. Twister sayang banget ya, cuma sebentar ya. Oke, itu aja untuk Asphalt 9. Kita akan cek suhunya. Di bagian depan suhunya itu tercatat ada di angka sekitar 39 derajat Celcius, sama ya. Dan di bagian belakang masih ada di angka 40 derajat Celcius juga, 40,5 nih. Oke, oke. Mulai berasa jam 10.40 baterainya ada di angka 84%. Lanjut ke game yang berikutnya, game yang ke berapa nih? 8, Call of Duty. Untuk Call of Duty kita bisa dapat settingan nih, bisa pindah ke high. Oke, frame rate-nya max, dia otomatis langsung ke low. Kalau gua sampai high, frame rate-nya cuma ada di sangat tinggi aja. Gua akan pasang di frame rate aja ya. Frame rate-nya max dan kualitas grafisnya ada di low. Battle Royale bodo amat, nggak peduli. Untuk multiplayer anti aliasingnya on, realistic scope-nya on. Ini juga ya udahlah, di onin aja lah. Ngaruh apa enggak, kayaknya sih enggak gitu ya. Dan let's get to the game. Oke, seperti biasa multiplayer frontline supaya bisa gampang ya menilainya. Gyroscope oke, mantap sekali gyroscope-nya. Nggak ada kendala sama sekali, samsek ya. At all, tidak ada. Gua akan ngintip dari sebelah sini ya. Oke, oke, oke. Mana nggak kelihatan musuhnya? Musuhnya nggak kelihatan. Nah,
Langsung kan? Nice. Lagi-lagi yang bikin gue agak sulit untuk menilai musuh itu ada di mana adalah speakernya yang masih mono ya. Kalau aja udah stereo, aduh, sempurna nih. Sempurna. Ya nggak sempurna juga sih, tapi ya bagus lah. Terutama gyroscope-nya ya, karena gue adalah pengguna sniper banget gitu kalau main Call of Duty, jadi gyroscope itu lebih berguna buat gue. Oke, kondisinya masih sama, masih enak banget buat dipakai dan masih lancar jaya. Jarak swapnya juga masih enak, suhu juga masih oke, adem. Sementara untuk FPS-nya, ini gue nggak ngerti. Di sini kelihatannya sampai 200-an, 100-an gitu ya. Tapi yang jelas 60 FPS sih sampai ya, aman. Tapi untuk bisa dibilang sampai ratusan gini ya nggak juga sih. Nah, oke, nice. Kayak terancam kalah nih gue nih. Woi, woi, kalem dong. Nice. Kena kan anda kan. Aduh, pakai senjata apaan tuh kayak begitu? Nah, kesel, kesel, kesel. Aduh, sumpah kesel banget. Oke, 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 oke. Aduh, satu lagi dia. Nggak bisa begitu, nggak bisa. Nah, ayo taruh, 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 taruh. Ya, udah kalah. Oke, bagus ya sebenarnya performance-nya. Hanya saja gue nggak bisa bilang ini berapa frame per second. Dan juga karena dia nggak stereo, jadinya ya itu yang agak kurang sih ya. Dan suhu di bagian depan ini ada di 38, 39 menuju 40 derajat Celcius. Dan di bagian belakang ini ada di angka 41 derajat Celcius. Oke, suhunya ya kayak gitu sih. Jam 10.50 baterainya bersisa di 81%. Baterainya ini impresif banget ya, lama banget abisnya sumpah. Lanjut ke game yang berikutnya, Honkai Star Rail. Aduh, gue belum mainin lagi nih dari kemarin. Masih di situ-situ aja nih. Oke, gue belum nunjukin settingnya ya, karena pas masuk-masuk emang lagi ngobrol begini ya. Nah, ini enak sih. Tapi emang the best banget sih. Ini Honkai Star Rails ini tampilan apa namanya secara grafisnya tuh bisa banget dinikmati gitu loh. Ketimbang Genshin, menurut gua Honkai Star Rails itu lebih 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 ringan dan juga lebih bisa dinikmati ya. Gak tau kenapa ya, selera sih. Dan kalian harus notice juga ya, kalau di sini CPU-nya tuh masih bisa kuning gitu. GPU-nya pun merah tapi masih di 70 atau 80-an persen aja. Ketimbang tadi pas lagi main eFootball, berarti mungkin ya. Mungkin gue bisa bilang eFootball itu lebih berat juga untuk CPU dan GPU, sementara kalau si Star Rails ini pas lagi cutscene begini sih, ini cukup di GPU-nya aja yang butuh load lumayan tinggi. Tapi nanti mungkin pas lagi tarung segala macamnya bisa jadi GPU dan CPU-nya juga kepakainya dua-duanya berat sih. Ya, untuk settingannya defaultnya ini ada di rendah, FPS-nya dimentokin di 30. Gua akan coba FPS-nya ditaruh di 60 ya. Tapi settingan lainnya masih tetap rendah. Oke, kayak gini. Wih, FPS-nya naik sih, meskipun gue yakin nih gak sampai ke 60, tapi ini lebih dari 30, 40-an atau 50 mungkin ya. Oke, ada cutscene lagi. Cutscene mulu kalau masih awal-awal begini ya. Nah, ini cutscene yang anime begini ya, gue seneng banget nih ngeliatnya nih. Gokil, gokil, gokil. Ini movie sih, jadinya harusnya. Tapi ini real time ya kayaknya. Jadinya GPU-nya tuh tetap tinggi gitu. Meskipun CPU-nya sekali lagi masih bisa kuning-kuning sih ya. Oke, ayolah berantem lah. Ayolah berantem lah. Aduh, aduh masih ngobrol aja. Lama banget. Ya, akhirnya ada bertarung juga guys, dan kita akan cek dulu ya. Oke. Aduh, anjir gue udah di lock on aja. Himeko, nice Himeko. Oke, tapi kita lagi pakai ini single target. Kita akan coba ke sini aja. Doom, Doom. Oke, nice dan Heng. Oke, sekarang ke ini lagi. Siapa namanya? March 7. Oke, yang kecil-kecil dulu ya. Nah, ini harusnya pakai target langsung lah. Blast tiga-tiganya. Jebret. Oke, Himeko. Himeko langsung. Oh, nice banget. Sumpah. Oke, nice. Nice. Sekarang giliran musuh.
Aduh, sakit. Oke, Himeko bisa pakai blast juga, nice. Langsung tiga-tiganya, iya, kena tiga-tiganya langsung jeger. Cakep, cakep. Wih, ini masih pulih dari weakness lagi. Iya, bagus ya. Frame rate-nya bagus ini. Ada di atas 30 sih. Mungkin bisa gue bilang. Nggak mungkin 279 kayak di sini. Rumit, rumit. Oke, mati dulu Anda satu. Nah, berkurang dulu satu ya. Baru kita kalahin yang lainnya. Dan kita coba pakai blast lagi. Nice. Iya, udah cukup. Dari sini pakai blast. Ah, lumayan ya. Berasa sakit ya. Dan Himeko juga menggunakan blast. Nice, Himeko. Mati dong yang tengah. Nah, aduh karakter gue yang ini udah mau mati nih. Oke, single target. Jebret. Dah, 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 dah. Aduh, damage-nya Danheng emang gak pernah gede ya. Nice. Lancar sih. Ini pasti lebih lancar daripada Genshin Impact karena dia turn based ya, teman-teman. Dia tidak nggak action based. Kalau action based harusnya lebih berat gitu. Oke, sampai sini aja dulu ya. Dan kita akan cek dulu suhunya. Di bagian depan kelihatan ada di angka berapa nih? Sekitar 40,5. Oke, 40-an derajat Celcius menuju ke 41 mungkin. Dan di bagian belakang ini juga kelihatan ada di 41,5 tadi paling tinggi ya. Berarti 41 menuju ke 42 paling tinggi ya. 41 derajat Celcius. Masih wajar dan masih normal menurut gue. Jam 11 lewat 7 ada di 77%. Ini berarti sudah sekitar 2 jam kita bermain ya. Lanjut ke game yang terakhir, Genshin Impact. Oke, untuk Genshin Impact settingan yang kita dapetin tuh kayak begini. Ada di rendah ya, ada di low, semuanya kayak begini. Tapi mau gua naikin ininya aja nih, FPS-nya ke 60. Motion blur-nya gue coba naikin ke rendah. Oke, itu aja ya. Let's get to the game. Oke, sayangnya sekali lagi kita nggak bisa depends on ini ya, apa namanya, perf Z-nya ya, untuk ngelihat FPS-nya itu berapa. Tapi so far ini good. Gue bisa bilang ini di atas 40 fps. Nice. Kita cari musuh dulu ya. Anjir, cari musuh. Nggak boleh pak, nyari musuh pak. Kita harus cari teman yang banyak. Tidak boleh cari musuh. Oke, 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 oke. Kita cari musuhnya dulu ya. Ini gue mampir ke Mingyun sebentar dan ya frame rate-nya langsung ngedrop gitu ya. Ini lumayan agak berat ya. Kelihatan dari GPU dan CPU-nya yang merah terus ya pak ya. Nggak dikasih istirahat nih emang kalau sama si apa namanya Genshin Impact ini ya. Oke, ini ada musuh ya. Kita akan cek ya. Astagfirullah. Tunggu dulu, kalem. Kalem, Pak. Nafsuan amat Anda. Tunggu, belum selesai. Jadi wet kan? Ayo lo mati kan? Pelan-pelan. Tuh ya, kayak gini ya tampilannya. Aduh, aduh. Makan dulu ah. Au, sakit. Kalem, 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 kalem. Ini frame rate-nya kelihatan kalau ini nggak rapih ya, jadi nggak stabil. Menurut gua ini harusnya lebih bisa dirapiin lagi sih. Sayang banget gitu loh. Duh, sayang banget sih, serius. Mana lagi musuhnya? Mana lagi? Ini settingannya bisa diturunin kalau kalian mau dapetin frame rate yang lebih tinggi. Tapi menurut gua sih kayaknya nggak bakal bisa yang sampai gimana-gimana banget juga gitu loh. Emang udah mentok aja gitu frame rate-nya emang segini gitu, paling di 30-an udah alhamdulillah gitu ya. Tapi playable nggak? Playable, bisa gue bilang playable, tapi kurang maksimal. Kurang maksimal untuk mainin Genshin Impact. Bisa gitu. Nah, freeze lah, freeze. Awas meleduk, jangan deket-deket. Tidak boleh, tidak boleh. Kayak gini ya, Pak. Masih oke, tapi nggak maksimal aja sih. Sekarang load test di Mondstadt ya. Gua akan coba lompat dari sini untuk ngelihat seberapa cepat dia ngeload teksturnya. Oke, cepat banget. Cepat banget sih. Ini untuk storage-nya sih cepat banget ya, bisa dibilang. Cuma yang jadi masalah itu adalah eh
performance-nya yang emang nggak begitu baik ya. Tuh kelihatan kan kalau performance-nya turun-turun drastis gitu. Ini mungkin bisa sampai ke 20-an FPS di depan air mancur Mondstadt ini. Kayak begitulah. Oke, kita cek dulu suhunya. Di bagian depan, aduh, hampir jatuh. Di bagian depan ada di angka sekitar 40 menuju 41 derajat Celcius. Tapi yang keren adalah suhunya bisa di-maintain dengan cukup bagus sih. Dan di bagian belakang 41 menuju 42 derajat Celcius. Nice. Ya, sekitar 2 jam 13 menit. Sekarang jam 11.21 kita bermain, itu baterainya ada di 73% dari 100. Berarti berkurang 27%. Which is good. Nice banget ini. Dan yuk kita bahas di kesimpulannya. Nah, jadi itu tadi performa dari Samsung Galaxy M54. Gua pengen nyebut A54 terus gitu, keserimpet-keserimpet ya. Gimana menurut kalian? Menurut gua, Samsung Galaxy M54 ini memang posisinya agak awkward. Dibanderol di harga 6.500.000 ketika baru meluncur, dan saat ini di pasaran kalian bisa dapetin di angka 6 jutaan. Posisinya awkward karena ada saudaranya lain yang kayaknya secara spesifikasi dia mirip dengan tambahan-tambahan fitur yang lainnya. Tapi gimana secara performance? Baik, akan gua coba bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah Subway Surfer dan Stumble Guys, dua game yang gua pakai untuk ngetes touchscreen-nya. Dan Samsung, sebagaimana layaknya Samsung, masih memberikan touchscreen yang sangat-sangat sensitif, which is very good. Mantap banget ya. Lalu untuk main FC Mobile, dia juga bisa banget lancar dimainin di sekitaran 50-an FPS ke atas sampai ke 60 FPS. Tapi settingannya memang belum bisa rata kanan. Masih menengah ke atas aja, tapi itu udah lebih dari cukup. Untuk Mobile Legends ini gue agak heran kenapa secara settingan ini nggak dibuka sama Moonton. Samsung masih punya PR untuk dekatin developer-developer kayak Moonton, Tencent, dan lain-lain supaya settingan-settingan yang lebih tinggi itu dibukain sama mereka. Karena kalau nggak dideketin, kayaknya agak sulit gitu. Begitupun dengan PUBG Mobile, yang mana gue cuma bisa mainin di smooth high aja. Padahal gue yakin harusnya ketika dibuka, handphone ini sanggup paling nggak smooth ultra lah, kalau nggak bisa di smooth extreme gitu. Kayaknya smooth extreme sebenarnya juga masih kuat gitu. eFootball bisa dimainin dengan sangat bagus di 60 FPS dengan settingan yang ada di high dan 60 FPS. Cuma ketika gua main eFootball ini mulai berasa perf Z-nya alias FPS meter milik si Samsung, sistem status monitor punya Samsung, ini agak gitu lah, lumayan ngaco, mirip kayak Samsung Galaxy M34 kemarin. Masa frame rate sampai ke 700 FPS itu nggak mungkin banget gitu. Lalu juga Asphalt 9 bisa dijalanin dengan sangat bagus, reflectionnya semuanya bagus. Cuma yang perlu dicatat adalah tidak ada motion blur di Asphalt 9 untuk Samsung Galaxy M54. Call of Duty juga bisa dijalani dengan sangat bagus, gyroscope-nya luar biasa bagus, yang sangat ngebantu gue ketika gue melakukan sniping. Itu juga sangat membantu ketika gue nembak di PUBG Mobile ya, gyroscope-nya emang nggak bakal kaleng-kaleng, apalagi untuk harga segini. Gyroscope-nya top notch. Cuma sayangnya, untuk game first person shooter kayak PUBG Mobile dan Call of Duty Mobile, yang perlu kalian catat adalah speakernya yang belum stereo alias masih mono. Speaker mono ini agak ngerepotin ya buat main game-game yang kayak gitu, makanya kalian perlu untuk menggunakan headset ataupun headphone ya, supaya kalian bisa tahu sumber suaranya itu asalnya dari mana gitu. Lalu Honkai Star Rails juga cukup oke dimainin di Samsung Galaxy M54. Playable banget lah. Meskipun ya frame rate-nya nggak tinggi-tinggi banget, settingannya juga masih ada di rendah, ini oke. Cuma yang gue sayangkan adalah Genshin Impact. Entah kenapa, di Samsung Galaxy M34, Genshin Impact itu terlihat dan terasa lebih lancar ketimbang ketika gue mainin Genshin Impact di Samsung Galaxy M54. Padahal harusnya secara spesifikasi M54 itu lebih tinggi daripada M34. I don't know why gitu loh. Mungkin yang perlu jadi catatan untuk Samsung adalah yang pertama itu gue minta tolong banget untuk perbaiki sistem monitornya alias Perf Z itu. Mungkin gak semua orang akan pakai Perf Z, buat nginstal Perf Z-nya pun agak sedikit rumit gitu ya. Tapi buat orang-orang yang emang nyari settingan yang sweet spot untuk main game, Perf Z itu sangat membantu. Kalau Perf Z-nya error,
agak susah kita dapetin sweet spotnya. Terus yang kedua, Samsung bisa banget nih untuk nambahin komunikasi yang lebih intens sama developer-developer supaya settingan yang lebih tinggi itu kebuka. Karena handphone ini sebenarnya potensinya ada, cuma sayangnya entah kenapa kayak nggak optimize, nggak kebuka settingan tingginya sama developer-developer game-game yang biasanya kalian mainin. Ya, kalau balik ke pertanyaan yang pertama, untung atau buntung, silakan kalian lihat lah. Kalau kalian ngelihat buntungnya doang, ya pasti ada performanya masih belum stabil. Yang kedua juga bodinya emang plastik dibandingin sama saudaranya A54 yang bodinya kaca. Terus juga speakernya masih mono. Itu kalau kalian mau fokus sama yang buntungnya. Tapi kalau kalian mau fokus sama yang untungnya, kalian bisa dapetin performa buat main game kayak Mobile Legends, terus juga FIFA yang itu bagus. FIFA, EAFC yang bagus gitu loh. eFootball juga performa bagus. Honkai Star Rails juga masih bisa banget dimainin di handphone ini. Yang untungnya lagi, touchscreen-nya oke banget. Layar Super AMOLED-nya juga super vibrant yang juga oke banget. Dan yang satu hal lagi yang paling penting adalah suhunya yang bisa dijaga stabil di sekitaran 41 sampai 42 derajat Celcius. Maksimal, itu maksimal ya. Kalau kalian mainnya ya casual-casual aja, gue rasa 39-38 derajat Celcius itu masih bisa dicapai sama Samsung Galaxy M54. So, pertanyaannya adalah dari gue recommended atau enggak, itu balik lagi ke kalian. Gue masih bisa ngerekomendasiin Samsung Galaxy M54 kalau kalian emang pengen sebuah handphone yang baterainya besar, nggak habis-habis, dan juga adem, layarnya bagus. Ini bisa banget pakai M54. Tapi kalau kalian kaum yang ada beda sedikit langsung mendang-mendingin sama yang lain, ya terserah kalian juga. Oke, that's it. Gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.